Pernahkah kamu merasa, Tuhan, buat hidupku saja pas-pasan, gimana aku bisa memberi untuk orang lain? Nanti kalau aku kasih, jatarku berkurang dong. Kalau pemikiran itu pernah atau bahkan sedang ada di kepalamu sekarang, video ini untuk kamu. Karena hari ini kita akan membahas sebuah kebenaran yang agak menampar ego kita, tapi menyembuhkan jiwa kita. Banyak orang Kristen menahan tangannya, bukan karena dompetnya kosong, tapi karena hatinya yang takut. Tapi Alkitab punya standar yang berbeda. Jangan sampai kita memberi banyak, tapi Tuhan justru tidak berkenan. Kok bisa? Shalom, selamat datang kembali di channel Masyarakat Kristen. Senang sekali bisa menemani waktu teduh teman-teman semua hari ini. Di sini kita belajar bertumbuh dalam iman dan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke inti renungan yang powerful hari ini, kalau kamu merasa diberkati dengan konten-konten rohani seperti ini, yuk dukung pelayanan kami dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Satu klik dari kamu membantu kabar baik ini tersebar lebih luas ke algoritma YouTube. Saudara terkasih, dunia mengajarkan kita matematika yang sederhana. Kalau kamu punya 10, lalu kamu berikan 2, sisanya tinggal 8. Kamu jadi lebih sedikit, kamu jadi lebih miskin. Logis kan? Karena logika inilah, banyak dari kita menunggu cukup dulu baru mau memberi. Nanti Tuhan, kalau gaji saya naik. Nanti Tuhan, kalau hutang lunas. Nanti Tuhan, kalau saya menang proyek ini. Tapi sadarkah kita, kata nanti itu seringkali tidak pernah datang. Karena definisi cukup bagi manusia itu seperti minum air laut. Makin diminum, makin haus. Kita tidak akan pernah merasa cukup jika ukurannya adalah keinginan mata. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Bacaan kita hari ini dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perhatikan ayat ini. Tuhan tidak mematok nominal. Tuhan tidak bilang, Allah mengasihi orang yang memberi 10 juta. Tidak. Tuhan bilang, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dalam bahasa aslinya, kata sukacita di sini diambil dari kata hilaros yang menjadi akar kata hilarious dalam bahasa Inggris. Artinya apa? Memberi itu harusnya membuat hati kita gembira, tertawa lepas, bahagia. Bukan memberi sambil mengerutkan dahi menghitung sisa saldo. Memberi bukan karena kita sudah cukup, tapi kita memberi karena kita mengasihi. Sama seperti seorang ibu yang rela tidak makan daging asalkan anaknya kenyang. Apakah ibu itu kaya raya? Belum tentu, tapi dia punya kasih. Kasihlah yang membuat pemberian itu menjadi mungkin, bahkan saat keadaan sulit. Mungkin hari ini dompetmu sedang tipis, tapi renungan ini bukan melulu soal uang. Hati yang rela memberi bisa berwujud memberi waktu mendengarkan teman yang sedih padahal kamu sibuk. Memberi pengampunan pada orang yang menyakitimu padahal kamu berhak marah. Memberi senyuman pada orang asing. Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya bagi kita saat kita masih berdosa. Dia memberi yang terbaik saat kita tidak layak. Itulah standar kita. Jadi, jangan tunggu kaya untuk memberi, tapi mulailah memberi. Maka engkau akan merasa kaya. Kaya akan sukacita, kaya akan damai sejahtera. Bapa di surga, terima kasih untuk teguranmu hari ini. Ampuni kami jika selama ini kami pelit, kami hitung-hitungan dengan Engkau, dan kami memberi dengan hati yang berat. Tuhan, ubahlah hati kami. Berikan kami hati yang rela. Ajar kami melihat bahwa segala yang kami punya adalah titipan-Mu. Mampukan kami menjadi saluran berkat, sekecil apapun yang kami punya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemberi Hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Saya percaya doa tadi mengubahkan hati kita. Nah, saya ingin dengar cerita dari teman-teman. Coba tulis di kolom komentar, kapan terakhir kali kamu memberi sesuatu, entah uang, barang, atau tenaga, dan kamu merasakan sukacita yang luar biasa setelahnya. Cerita kamu bisa jadi inspirasi buat yang lain loh. Dan jika teman-teman tergerak untuk menabur dan mendukung operasional channel ini, agar kami terus bisa memproduksi konten renungan berkualitas, teman-teman bisa memberikan donasi melalui link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Berapapun dukungan teman-teman, sangat berarti bagi perkembangan pelayanan ini.
Terima kasih sudah menonton sampai habis. Tetaplah menjadi saluran berkat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.